Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Syifa dengan NIM C1401221072. Di sini saya ingin membuat video tutorial membuat primer spesifik dengan aplikasi BioEdit. Di sini saya sudah membuka aplikasi BioEdit. Lalu kita buka file, kita pilih open, kita pilih dokumen yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan untuk primer spesifik, saya menggunakan eh, DNA ikan RNA ikan sapu-sapu. Nah, di sini kita bisa tampilannya seperti ini. Di ujung kiri kita bisa mengganti nama, eh, namanya kita ganti dengan ikan nama ikan yang kita gunakan. Di sini karena saya menggunakan ikan sapu-sapu, jadi saya memberi nama ikan sapu-sapu. Lalu setelah itu kita pilih apply and close. Setelah itu kita pilih ke file lagi, kita ke bawah grafik view. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Di sini kita mengubah page width-nya menjadi 15. Setelah itu kita pilih red draw. Nah, di sini tadi terlihat setelah kita red draw, untayan akan menjadi terlihat lebih panjang. Selanjutnya, ini bisa kita eh, selanjutnya kita bisa membuka aplikasi Notepad. Di sini saya sudah menuliskan primer spesifik yang akan saya gunakan dari ikan sapu-sapu tadi. Di forward, saya menggunakan uh, data 30 hingga 50 dengan urutan C, G, A, 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 G, A, C, A, C, T, T, A, T, A, 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 G, G. Di sini sampai ke urutan ke 50. Lalu untuk reverse-nya saya menggunakan 110 hingga 130 dengan urutan CT, GG, CA, GTT, CT, CC, CAA, TTT, TTA. Lalu selanjutnya kita juga membuat komplement dari pasangan reverse yang sudah dibuat. Di sini kita harus mengubah kode A menjadi T dan kode C menjadi G, begitupun sebaliknya. Hasil komplemennya seperti berikut. Lalu selanjutnya kita juga mencari komplement reverse dari hasil komplement yang tadi sudah dibuat. Di sini komplement reverse merupakan hasil dari komplement yang sudah ada dengan urutan terbalik dari belakang ke depan. Jadi di sini nih komplement reverse-nya yaitu T A A A A T T G G G A G A A C T G C C A G.
Selanjutnya, di sini kita bisa membuka Chrome, lalu kita bisa memilih mengetik NCBI LM ini. Lalu di sini kita di primer parameters, di bagian atas ini kita bisa menuliskan complement differs yang tadi sudah kita buat. Di sini saya menyalin dulu complement differs-nya. Yang di atas kita menggunakan forward, maaf salah. Di sini kita salin yang forwardnya, lalu yang di bawah yaitu merupakan complement reverse yang tadi sudah dibuat. Nah, seperti ini, lalu kita bisa scroll ke bawah. Ini di organismenya kita, karena saya menggunakan ikan sapu-sapu, yaitu dari ikan Siluriformes. Nah, setelah organismenya telah dimasukkan, selanjutnya kita bisa mengklik Show Result in a new window. Lalu setelah itu kita klik Get Primer. Nah, di sini akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk loading. Lalu untuk sambil kita menunggu hasil hasil datanya, kita bisa membuka tab baru. Di sini kita menggunakan IDT DNA. Lalu di sini kita buka tools. Kita pilih Oligo Analyzer. Nah, di sini bagian sequence ini kita bisa memasukkan data forward dari ikan sapu-sapu yang tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa klik target DNA-nya, kita ubah menjadi RNA, lalu kita pilih Analyze. Nah, kita scroll ke bawah, di bagian Analyze ini, hasil yang didapatkan dari data ikan sapu-sapu ini dengan GC content 33,3% dan melt temperaturnya di 41,2 derajat Celcius. GC content yaitu merupakan jumlah basa G dan C di dalam suatu primer, sedangkan melt temperatur merupakan suhu di mana separuh dari primer DNA sudah terlepas dari DNA template dan separuhnya masih terikat. Selanjutnya kita bisa melihat data hairpin yang dari mRNA ikan sapu-sapu ini. Di sini hairpin merupakan struktur sekunder primer yang menempel pada dirinya sendiri.
Di sini hasil data Herpin sendiri itu ada menunjukkan dua kemungkinan. Di temperatur 41,1 derajat Celcius dan juga di 28,8 derajat Celcius. Selanjutnya kita bisa mengecek heterodimer. Nah, di bagian heterodimer ini secondary sequence-nya kita bisa menyalin dari komplement reverse ikan satu-satu. Ini kita salin. Setelah itu kita bisa langsung pilih calculate. Nah, hasil data heterodimer analysis-nya menunjukkan beberapa tampilan seperti ini. Di sini delta G menunjukkan ada beberapa kemungkinan, yaitu delta G dengan minus 3,55 kilokalori per mol dengan base pair-nya dengan jumlah 3 base pair. Lalu ada delta G dengan minus 3,07 kilokalori per mol dengan 2 base pair. Lalu ada juga delta G dengan minus 2,91 kilokalori per mol dengan 3 base pair. Dan sebagai berikut. Untuk maksimum delta G sendiri di angka minus 39,65 kilokalori per mol. Lalu di sini tadi yang hasil primer blast kita masih menunggu. Ini tadi saya sudah mencari hasil sebelumnya, sudah melakukan loading. Hasil primer blast dari ikan sapu-sapu ini dengan TM 49,86 dengan GC 33,33%, lalu reverse primernya 50 dengan TM 56,13 dengan GC 42,86 dan self komplementarinya di angka 6. Mungkin segitu saja untuk desain primer spesifik. Selanjutnya akan ada pembahasan tutorial mengenai desain primer degenerate. Oke, selanjutnya di video ini saya juga akan membuat tutorial primer degenerate. Sebelumnya, primer degenerate merupakan primer yang dirancang dengan kombinasi bahasa berbeda untuk mengamplifikasi gen yang sama dari organisme yang berkerabatan dekat. Nah, untuk langkah pertama, kita bisa membuka aplikasi bioedit, lalu kita klik file, lalu di sini kita open. Di sini saya akan menggunakan data ikan sapu terlebih dahulu, data gen ikan sapu-sapu, lalu kita buka. Nah, di sini sama seperti tadi kita klik bagian kanan dan mengubah namanya menjadi ikan sapu-sapu.
Lalu kita bisa apply and pause. Selanjutnya kita klik file lagi. Di sini di primer degenerate kita bisa menggunakan 3 jenis ikan. Kita pilih import, lalu sequence alignment file. Di sini saya pakai ikan patin. Lalu kita buka dan kita ganti nama lagi seperti tadi. Caranya sama. Lalu kita apply and close. Dan kita buka file lagi, kita import sequence alignment. Lalu kita mulai. Lalu setelah itu kita klik yang data ini, kita bisa pencet Ctrl A, lalu kita pilih set identities and similarities yang simbol ini. Nah, selanjutnya kita pilih file, kita pilih graphic view di bawah ini, lalu tampilannya akan muncul seperti ini. Kita bisa memperbesar terlebih dahulu. Di page width-nya ini kita ganti lagi jadi 15. Lalu kita redraw kembali. Nah, setelah kita redraw, untayan akan menjadi terlihat lebih panjang. Di sini kita bisa menggunakan datanya untuk membuat forward dan reverse. Nah, tadi saya sudah membuat untuk primer degenerate, forward, reverse complement, dan complement reverse-nya. Untuk ikan sapu-sapu sendiri, untuk sebagai contohnya, di forward saya menggunakan data gen urutan ke 40 hingga ke 60. Itu untuk forward. Dengan urutan sebagai berikut. Lalu di reverse, saya menggunakan urutan data gen 120 hingga 140. Urutannya seperti ini. TCC, AA, TTTT, AGGG, CC, TAT, CT. Lalu komplemennya itu caranya sama seperti sebelumnya. Data T menjadi A dan C menjadi G. Lalu di reverse kita tinggal membalik data hasil komplemennya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan dan mengurutkan forward, reverse, complement, reverse dari ikan sapu-sapu, ikan patin, dan ikan lele. Karena data hasil DNA dari ketiga ikan ini berbeda, ada perbedaan. Jadi kita harus membuat data reverse ketiga-tiganya. Nah, setelah itu kita bisa mengcopy data reverse yang sudah kita dapatkan dari ikan sapu-sapu, ikan patin, dan juga ikan lele. Kita bisa
menyalinnya di bawah seperti ini, kita susun. Setelah itu, kita bisa membuat lagi. Kita bisa membuka browser dan mencari Degenerate Primer. Di sini, untuk mempermudah, saya menggeser terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa mengubah primer degenerate menjadi, misalkan ini dari ketiga ini kan urutannya A, kita bisa tulis A juga. Nah, di urutan kedua ini ada G dan T. Nah, kita lihat di degenerate primernya, untuk GT itu bisa menggunakan kode K. Selanjutnya juga sama caranya. Di sini yang ketiga ada C dan A. Kita bisa melihatnya yaitu CA dengan kode M. Lalu TCA. TCA ini bisa menggunakan ACT dengan kode H. Lalu AT kita bisa menggunakan W. GC kita bisa menggunakan S. GT kita bisa menggunakan K lagi. CT kita bisa menggunakan Y. CG kita bisa menggunakan S. CG lagi nih kan, S lagi. Lalu TC, Y, A, AG, R, AGC yaitu V. Ini sama lagi AGC, V lagi. TCA, TCA kita H. TG yaitu K. GK, GT, K, K lagi, terus G, dan di yang terakhir AG yaitu bisa menggunakan kode R. Nah, primer degenerate ini kita bisa lebih praktis karena dari satu kode ini bisa kita gunakan untuk ketiga ikan tersebut. Jadi mungkin hasil dari primer degenerate seperti ini, yaitu AKM, HWSKY, SSYAR, PV, HKK, GR. Nah, ini bisa digunakan di ikan sapu-sapu, ikan patin, dan juga ikan lele. Mungkin sekian saja video penjelasan tutorial pembuatan primer spesifik dan juga primer degenerate. Sekian, terima kasih.